Halo Sobat Sejawat, masih di GWJ Corner dan masih dengan saya, Atsad Rahman. Terima kasih yang sudah mengikuti saya terus di channel ini. Dan yang belum, tolong di like, subscribe, dan komen. Oke, sip. Thank you. Hari ini saya udah kedatangan tamu istimewa, luar biasa. Ada beberapa seleb di sini yang pasti kalian sudah tahu. Dan mereka adalah, kita perkenalkan satu-satu ya. Silahkan Ibu. Udah tahu. Ini Bu Ketum ikut nih sekarang. Santi, Ketua Umum GWJ. Ya. Satu, kedua nih Ibu ini. Ini dia. Assalamualaikum. Nama saya Lita Suwardi dan terima kasih saya sudah diundang di podcast ini, Bang Aca. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Dan mungkin berikutnya. Ya, langsung aja. Tembak langsung. Oke, saya Cica Kuswoyo. Saya sahabatnya Bu Ketum. Sahabat juga Pak Acan. Sama. Terima Nah, kasih. pernah- Saya Sahabat satu kantor, teman satu kantor, satu ruangan. Dan Iya. baru ketemu lagi di sini. Iya, betul. Tadi nggak ngenalin pakai Pakai masker, masker. gitu ya. Saya juga sahabatnya. Iya, iya. Bu Ketum juga. Iyalah. Berjuang bersama. Seneng banget, thank you, makasih banyak. Terima kasih kita ya. Udah Terima kasih diajak banyak. nongkrong di sini meluangkan ya. Senang banget ya, Ca, Akhirnya ya. nyambung Akhirnya silaturahmi. Betul. Oke, betul. jadi sebelum ngobrol, kita masih di program Kata Kami. Oke, saya sekarang mau langsung bertanya dulu, bukan tentang tema kita hari ini, tapi yang lebih ke personal. Misalnya Ibu Lita ini adalah seorang pesinetron dulu, Iya, betul. dan film juga ya. Betul, film, Nah, sinetron dan nyanyi-nyanyi juga. Sejak kapan selesai pensiun, menyatakan pensiun lah? Sebenarnya tidak pensiun, tapi memang banyak hal yang menjadi akhirnya surut untuk sementara waktu ini gitu ya. Sudah 5 tahun ini, sudah 5 tahun. Satu sisi karena anak-anak menghendaki, mungkin Ya. waktunya saya selama ini banyak di luar ya. Kemudian anak-anak ada sedikit komplain. Nah, mungkin jadi kemudian saya mengurangi. Keduanya lagi adalah pengen juga merasakan rasanya menjadi ibu rumah tangga yang beneran, seutuhnya itu seperti apa, gitu ya. Dan ternyata, masya Allah nikmat banget, nikmat banget. Mungkin karena berpuluh tahun di luar ya, lebih banyak di luar waktunya. Setelah menjadi ibu rumah tangga saat ini 5 tahun ini, dan saya sangat menikmati masa-masa ini. Begitu. Semoga selalu menikmati kebahagiaan itu. Amin, amin. Nikmati Terima terus. kasih, Kang Acen. Terima kasih. Nah, sekarang beralih. Kalau Bu Ketum nanti aja. Udah tiap hari. Everybody knows ya saya. Nah, ini Ibu ini sebelah saya nih. Sejak dulu gitu ya, aktif di waktu jadi penyanyi cilik. Nah, dari situ kemana itu? Pasti orang banyak bertanya. Gitu Nah, maksudnya. itu. Oh iya. Ngapain? Jadi kan jadi transisi waktu zaman tahun 70-an itu, Oke. 80-an maksudnya pas
remaja, Iya, remaja. gitu agak repot zaman dulu kan. Kalau sekarang kan mereka semua rata-rata udah punya manajemen yang iya. canggih-canggih, betul nggak? Jadi transisi itu rapi lah gitu. Contoh Agnes, siapa gitu ya, mereka itu rapi. Nah, kita kan dulu orang tua ya gitu ya, orang tua kita rewati, kita kan tambah umur, orang tua kita juga, udah deh Dok, terserah deh mau nyanyi syukur, kagak nyanyi nggak apa-apa, gitu. Jadi ya udah, oh ya udah, nggak aku selesai anak-anak selesai sekolah, terus udah gitu saya masuk di Bank Duta, itu pilihan saya gitu loh. Aku waktu itu bilang sama papa, Pak udah ya, aku nggak mau jadi, maksudnya udah Cica Kuswoyo udah selesai. Sekarang Mirza Riyadiani Kuswoyo, itu nama asliku. Jadi ya udah, aku ceritanya mau sok gaya mau orang tua, kantoran ya, kerja kantoran 350.000 gajinya. Nggak usah disebutin, Cak. Nggak usah, bener, tapi emang bener. Itu bangga Tapi banget. seneng banget. Kasih orang tua gitu loh ya, Beda ya, gaji itu beda ya? beda Dari hasil kerja nyanyi di beda. sinetron. Iya Beda ya? beda. Kayaknya bekerja gitu ya. Iya. Soalnya aku juga sama persis, ini kan satu. Ininya dipakai. Jadi gini, terus ya udah, terus selesai tuh chapter itu ya, terus ya udah masuk di Pinang sama suami. Itu tahun berapa? Ya udah, itu lagi kerja di Pinang suami. belum itu pakai pacaran tuh, bukan kerja, pacaran. dijemput-jemput, ada jemput-jemput. Iya, aku inget Ya tuh 10 masih tahun jemput. aku ini. 10 hampir 10 tahun aku pacaran, terus udah gitu menikah komitmen kita memang udah ya stop gitu, let me do it gitu, maksudnya aku kepala rumah tangga gitu, kamu udah urus anak-anak gini. Jadi aku agak amazed gitu ngelihat Kalita, maksudnya baru ngerasain toh gitu. Aku masa dari piye anak-anak tuh kita yang ngopenin. Iya. Salah sih Penghargaan yang luar Jadi biasa luar buat biasa para sih. ibu rumah tangga. Luar biasa. Ibu rumah tangga tuh top Iya, banget deh. Enggak, bukan gampang. Iya, Bu. Betul, nggak gampang. betul nggak Nggak gampang jadi ibu gampang, rumah tangga. nggak gampang. Makanya ibu rumah tangga itu sebenarnya adalah profesi yang paling mulia menurut saya. Iya. Gitu. Menurut Luar saya biasa. juga, kita juga. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih bapak-bapak Iya. tersayang. Jadi selamat Hari Ibu ya. Ini apa sih temanya sebenarnya hari ibu? Kan ya, Atau cocok sebetulnya buat tema hari ibu ya. Enggak, soalnya nanti ya, pokok bahasan kita lumayan agak berat juga gitu loh Oh, oke. sebetulnya. Yang sebetulnya apa yang terjadi di sekitar kita, Iya. cuman isunya agak sensitif gitu. Pasti kita tahu lah. Oke, oke. Ini udah berapa menit ya ngomong-ngomong? Masih oke lah, jalan ya, jalan terus. Jadi kita akan masuk ke tema yang hari ini saya mau angkat, yaitu apa? Begini, saya sering dapat cerita ya, banyak kecemasan, keresahan, terutama dari ibu-ibu lah. Ini salah satunya ini Ibu Ketum juga pernah cerita ke saya. Seperti anak-anaknya di sekolah A misalnya, ternyata di situ ada indikasi munculnya paham-paham yang bisa membuat si anak di masa kecilnya itu terganggu psikologisnya. Karena di rumah misalnya dia diajarkan bahwa agama tuh begini, sopan santun tuh begini dan sebagainya. Tapi begitu ke sekolah, kok ada seolah-olah paham yang dia baru dengar, misalnya gini, kamu jangan main sama si A ya, itu agamanya lain. Jangan sama si B, itu mereka rasnya lain gitu loh. Bukan bagian dari kita, jadi jangan main. Nah, sekarang terjadi itu. Di mana zaman dulu tidak mengenal loh kita Dulu seperti nggak itu. betul, tapi Betul. saya tuh begitu awalnya. Nah. Saya loh yang Nah. kayak begitu ke anak waktu anakku masih kecil. Sampai anakku tuh ngomong ke yang orang yang bukan muslim, ih masuk neraka gitu. Tuh, kan? Pada saat itu saya baru belajar tuh. Kalau baru belajar memang ilmu kita tuh baru segini. Sekarang begitu udah belajar beneran bahwa apa yang dirajalkan Rasul itu bukan begitu, bukan kita Bukan maksudnya benar-benar seperti itu. memusuhi, malah kan kita harus baik sama semua orang gitu kan. Itu saya aja dulu gitu. Ini terjadi sama anak yang mana nih? Sama Yang waktu pada anak-anak mereka masih kecil. Anak-anak kecil Kecil. tapi terjadinya pengajarannya, pola pengajarannya seperti itu gitu ya. Iya, Oke. jadi saya ikut pengajian Oke. gitu. Nah, itu cikal bakal ya kayaknya ya. Cikal bakal. Ini tahun berapa ya itu? Berapa tahun Anak-anak lalu? TK. Wah, udah lama banget. Mungkin Tapi berarti 20 tahun lalu. Tuh. Itu aja udah ada paham itu ya. Dan waktu itu kan belum ada kayak sekarang ya, yang sunnah
yang enggak gitu Ya. kan belum ada, nggak ngerti gitu. Jadi belajar aja. Terus saya langsung terapin aja, oh nggak boleh bergaul sama ini, langsung ngomong sama anak jangan ya gitu. Nah, iya. Jadi mungkin Ya. ada pengaruh Pada saat juga. kayak gitu mereka ada pemberontakan nggak? Enggak kan nggak ngerti, masih Nggak kecil. ngerti. Oh masih kecil. Ya. Nah, jadi sesuai dengan tema hari ini, yang saya angkat adalah menjaga anak dari paham radikal. Yang sekarang kita udah tahu lah, kita sering baca, sering dengar di berita. Nah, ini terjadi di lingkungan terdekat kita. Bahkan ibu ini mengalami sendiri gitu. Nah, itu yang harus kita dengar untuk sharing. Mungkin Mbak Cica juga nanti bisa share sama kita apa yang pernah didengar atau yang terjadi di lingkungan sendiri. Silakan. Bu Lita dulu apa Iya, yang jadi terjadi. ini sekedar cerita Iya, ya, iya. pengalaman ya. Jadi anak saya punya anak 3. Mhm. Yang paling besar sekarang sudah insya Allah Maret nanti 30 tahun. Yang nomor 2 sekarang sedang kuliah. Yang nomor 3 masih kelas 9 SMP Ya, ya. oke. Nah, ini pengalaman ini terjadi pada anak saya yang pertama. Anak saya kuliah di suatu perguruan tinggi negeri ternama Oke. di negeri kita Ya. ya. Suatu saat dia karena dia baru masuk, dia udah berjalan, udah mulai kuliahnya. Sebagai seorang ibu saya pengen nengokin dong, ya kan? Saya nengokin ke sana, terus kemudian di kampusnya itu ada masjid. Nah, terus saya Mas, Mama mau sholat dulu. Tapi anak saya bilang, Mama kalau sholat jangan lama-lama ya di situ. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, pokoknya Mama jangan lama-lama. Saya mendesak, masa sholat nggak boleh lama? Kan terserah dong sholat. Mama kan boleh dong mau berdoa mau apa, kenapa mesti nggak boleh lama-lama? Lagian kan Mas masih kuliah. Mama nungguin ngapain? Mendingan Mama nunggu di musola. Iya, tapi nggak usah lama-lama. Soalnya mah nanti pasti ada yang deketin Mama. Deketin gimana? Awalnya pasti ngajak-ngajak ngobrol Mama, tapi lama-lama dia pasti akan membuat Mama terlena sehingga Mama nanti akhirnya akan mengikuti apa yang mereka mereka sampaikan lah, mereka mau gitu ya. Jadi terus maksudnya Mas gimana? Iya Ma, tahu nggak? Di sini ini banyak yang suka ngajakin untuk pada akhirnya jadi dibaiat gitu loh Ma, katanya gitu. Jadi sebaiknya udah lama, nggak usah lama-lama. Emang kamu pernah ngalamin? Aku tuh pernah Ma, sholat terus dideketin, pertama-tama bilangnya dia mau kenalan, terus baik-baik lah seperti orang pada umumnya. Tapi kemudian dia mau pinjemin buku, terus aku nggak mau. Aku bilang loh, aku kok nggak perlu buku, kalau aku mau buku aku pinjemnya di perpustakaan aja, perpustakaan kampus. Tapi dia tetap bilang baca aja dulu ini baca. Terus aku bilang loh, aku kan nggak kenal emas, gimana nanti kalau aku pinjem butuh waktu, aku bawa pulang aku gimana ngembaliinnya gitu. Ya udah nanti aku main ke tempatmu. Aku kan nggak mau, aku merasa aku baru kenal dan aku nggak ingin, maksudnya nggak bisa segitu gampangnya untuk memberikan alamat atau apapun katanya. Nah, terus kemudian aku kan sebelum kuliah di sini aku juga udah browsing Ma. Aku udah tanya-tanya, maksudnya udah cari tahu lah info bahwa memang kondisinya tuh seperti itu di sini. Jadi akhirnya aku takut Ma. Makanya aku tinggalin, aku bilang, "Maaf ya Mas, saya mau sholat mau khusyuk dulu," katanya. Jadi saya tinggalin dia langsung Ma, saya cut off lah supaya nggak terjadi lagi pembicaraan. Terus oke. Karena saya udah denger ya anak saya seperti itu, terus saya pergilah saya sholat. Begitu selesai saya sholat, dan itu terjadi. Nggak lama saya didatengin 2 orang. Cewek? Perempuan, ya kan karena sholat perempuan pasti yang datengin saya perempuan dong, iya kan. Nah, yang mendatengin laki-laki ntar gimana? Enggak, kalau laki-laki berarti pasti mau diajak itu. Karena cewek aja. Karena cewek jadi nggak mau ya. Nggak diminta, ini alamat saya gitu. Ternyata alamat palsu. Ayo tinggal. Oke, terus? Iya, terus akhirnya pertamanya ya seperti yang disampaikan anak saya, namanya orang habis salaman, biasanya kan kalau habis salaman salam-salaman tuh ya. Habis sholat salam-salaman gitu kan. Nah, terus habis itu mereka tanya, "Ibu di sini sering sholat di sini atau apa?" "Oh enggak, saya pendatang. Saya antar anak saya, nengok anak saya," saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh ya,
ibu di mana tinggalnya di sini, pokoknya nanya-nanya gitu. Terus akhirnya mulai saya keinget kata-kata anak saya. Nah, singkat cerita, saya tahu tujuannya apa dan dia sudah mulai ngeluarin buku-buku memang. Jadi dia bilang, ibu kalau masih lama boleh baca kok buku-buku ini. Nah, terus saya bilang enggak, terima kasih, saya masih mau sholat-sholat yang lain lah, saya bilang gitu. Saya masih mau khusyuk karena saya ini mau ngucapin Mbak, saya kesini tuh mau ngucapin terima kasih sama Allah karena anak saya diterima di sini Mbak, itu aja. Jadi maaf ya Mbak, terima kasih banget tawarannya. Langsung saya sampaikan seperti itu dan saya pindah ke tempat sholat. Oh, kira pindah negara. Nah, maaf, nggak kepengen, jauh banget. Udah dilihat bukunya tuh tentang apa gitu. Ada Saya nggak berani. Kenapa? Oh, dia. Kalau saya berpikir kalau saya mulai melihat, dia akan kasih doktrin lain lagi yang membuat saya menjadi tertarik. Benar. Nah, benar. dan itu membuka peluang dia. Betul. Kalau saya pegang Ya. kalau saya pegang itu artinya saya membuka peluang dia. Ya. Saya nggak mau sama sekali supaya dia tahu bahwa saya sama sekali tidak tertarik. Bahkan lihat matanya aja nggak Iya, berani pasti. betul sekali. Jadi Kan? ada kesannya sepertinya nggak tahu sih ya, tapi kok takut terhipnotis gitu ya. Jadi saya akhirnya berusaha untuk secepat mungkin lari dari mereka gitu kan. Nah, di situ saya akhirnya tahu, oh berarti bener nih ya kayak gini. Kemudian pulanglah, saya cerita sama anak saya ke hotel. Waktu di hotel tuh saya ngomong, iya tadi mama begini-gini. Terus anak saya bilang, tahu nggak Ma, ada temanku yang udah hilang. Nggak ada. Iya, nggak ada mah katanya. Temanku hilang katanya. Terus tahu-tahu dia itu udah ngejual motornya, sebagainya, sampai akhirnya dia jadi kayak orang linglung katanya. Iya percaya tidak percaya, tapi itulah yang terjadi begitu ya. Jadi saya berpikir bahwa hal-hal demikian itu ada. Betul. Dan nyata. Betul, gitu betul. kan ya. Kita nggak bisa bilang nggak ada, kita kenyataannya itu terjadi kok begitu. Betul. Tapi nggak tahu yang lain bagaimana pengalamannya. Itu yang terjadi. Sip. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi ya nanti bagian Mbak. Kita akan lanjut lagi setelah ini ya. Sobat, kita akan lanjutkan lagi. Tadi udah kita dengar seperti apa. Itu adalah true story ya berarti ya, yang terjadi dengan diri sendiri. Nah sekarang si Mbak E ini apa yang pernah dialamin atau didengar mungkin dari saudara, dari keluarga, dari teman apa? Iya lebih didengar ya. Ya, Maksudnya kalau ngalamin seperti Mbak Lita aku Belum ya. belum pernah. Jangan malah. gitu. Tapi enggak ya, maksudnya ada satu tempat gitu yang dianggap suatu hari itu dulu kemarin waktu lagi turun-turun gitu ya. Terus udah itu sebenarnya sangat keras gitu, garis keras. Tapi begitu aku masuk ke dalam situ, itu bisa dari rumah-rumah itu mereka langsung nyanyi lagu Heli, langsung welcome banget gitu loh. Salah satu Nah, kelebihan itu. Iya, Betul, karena cicak koyo. Coba kalau kita yang masuk. Makanya kan siapa? Iya, terus pada akhirnya terus mereka ya gitu bisa Jadi cair secair-cairnya kita nyanyi bareng, kita ngobrol, kita apa gitu. Tapi nggak ada yang maksudnya terus mungkin karena pendidikannya juga tidak seperti yang di tempatnya Mbak Lita ya kan, kampus atau apa. Kalau ini kan rumah rakyat, masyarakat, rumah penduduk gitu. Jadi ya udah gitu itu. Nah kebetulan maksudnya hal-hal kayak gitu di keluarga besar kita gitu, kita udah terbiasa bahwa maksudnya ada juga sepupu atau ini yang garis keras. agak keras, tapi Pak mereka pun tahu memposisikan dirinya ke keluarga tuh nggak bisa ini gitu, nggak bisa nggak berantem gitu. Dan kita juga kalau hal-hal yang sensitif gitu nggak kita naikin ke permukaan, jadi kita lebih jagongan ngobrol apa sih isu apa gitu loh, gimana sehat apa kuliah apa gitu kan ya, memang atau menghindari ya jadi nggak perlu ke arah situ gitu. Itu sih yang nah itu kan maksudnya yang disebut garis keras tadi itu
itu adalah keyakinan. Tapi kalau ini kan memang dia satu aliran yang sengaja Betul. membrainwash gitu kan. Mm-mm. Itu sengaja memang cari Cari korban kan. betul. Cari massa. Cari massa, cari Gitu. pengikut. Jadi beda dengan perbedaan gitu. Mm-mm. Perbedaan Mm-mm. keyakinan, Mm-mm. kepercayaan itu beda. Mm-mm. Kalau ini memang sengaja gitu. Mm-mm. Ada satu pergerakan yang masif, yang sengaja Tapi mencari kan semua korban. itu kembali ke diri kita Oh juga. iya. Pada saat seperti yang dilakukan Mbak Lita ini kan Mbak Lita once aku lihat, dia akan penetrasi terus betul. ke Mbak Oh Lita iya, gitu iya. kan. Tapi ternyata kan enggak gitu loh. Itu Nah, itu makanya kembalinya kepada diri kita. Iya. Bentengnya tuh Bentengnya ada di diri kita. Nah, Gitu. tapi kalau ada orang yang merasa kosong, yang awalnya nggak tahu apa-apa, terus oh iya ya bagus ya, pengen tahu, itu yang bahaya. Nah, Dari pengen tahu itu ya. Iya. Dari keinginan tahu itu kan. mungkin nih ya, kalau menurut saya kitalah yang memulai sebagai orang tua ya. Ini kita sekarang sudah menjadi orang tua semua. Kitalah yang memulai untuk bisa meng-create anak-anak kita untuk menghindari hal-hal demikian. Salah satunya adalah komunikasi, Betul. iya kan? Betul. Komunikasi dan bagaimana caranya kita menghidupkan satu hubungan yang harmonis dan hangat di rumah, Di rumah. ya. Kembali lagi kita harus ingat anak-anak milenial nih ya. Mereka itu memiliki jiwa yang lebih atraktif daripada kita zaman dulu ya pastinya ya. Jadi mereka selalu, sekarang internet udah ada, kalau di zaman kita dulu nggak ada ya. Jadi mereka bisa browsing kemanapun juga ya kan. Mereka bisa cari konten-konten yang menurut mereka menarik ya. Itu yang juga harus kita waspadai menurut saya. Kita harus waspadai bagaimana anak-anak kita menggunakan sosmed. Karena yang Kang Acan bilang bahwa faham radikalisme itu sekarang ini sudah lebih masuk ke dalam sosial media. Yeah, Lebih mudah mereka untuk mengakses, mencari pengikut ya di sosial media dengan memberikan berita-berita ataupun pengetahuan-pengetahuan yang kelihatannya bombardir banget ya, membuat anak-anak menjadi tertarik. Membuat anak-anak menjadi tertarik. Nah, itu yang mungkin kita harus waspadai. Anak-anak pegang gadget semua, anak-anak ini kita harus dipantau waspadai. Ya, pantau sosial medianya. Kita bikin keluarga kita sehangat mungkin sehingga anak-anak mau berkomunikasi dengan terbuka. Nah, itu kan kalau kita Mm-mm. menjaga anak. Tapi kalau kita yang mendoktrin anak gimana? Orang tuanya berarti. Tuanya. Yang kena duluan orang tuanya itu, Iya. bukan anaknya. Iya, orang tuanya yang kena duluan. Contohnya kayak saya dulu deh. Dulu saya doktrin anak. Awas ya, nggak boleh ini. Kenapa? Iya, Enggak, gitu. Makanya kalau aku di rumah tuh biasanya membiasakan mereka untuk kritis. Nah, Jadi kita ngobrol apa aja, mau cerita apa aja, mau Betul. dari agama, mau dari budaya, mau jadi ya apapun, Iya, apapun sharing gitu. Nah di situ kan kita bisa saling itu ya. itulah edukasi. Dek, Mas gitu selalu ke anak-anak gitu. Nggak apa-apa loh, mau kritik kita pun nggak apa-apa. Gitu, Bunda betul. sama Ayah manusia biasa gitu loh, nggak luput dari kesalahan juga, monggo. Tapi in a good way ya, ngomongnya yang benar. Benar. Yuk kita duduk ketawa-ketawa, bilang ya udah kita Nah, sih kebiasaan kita gitu. punya kesadaran akan hal Betul. itu. Dibutuhkan komunikasi, keterbukaan dan sebagainya. Tapi kan ada beberapa saudara-saudara Betul. kita di luar Iya. yang tidak mengalami itu, komunikasinya tersendat, pengetahuannya memang kurang orang Betul. tuanya. Tiba-tiba anaknya entah itu di sekolah atau di lingkungan ada tuh unsur-unsur itu masuk, paham itu, kalian jangan ngomong ke orang tua ya, itu tuh dosa loh. Jadi kalian harus yakin dulu diri sendiri. Jadi dia tuh Emang ada diem. statement gitu? Nggak boleh. Sampai ada yang seperti Malah itu. sampai yang orang tuanya itu ya Itu Dianggap musuh. dianggap musuh. Heeh. Jadi kalau orang tuamu mengatakan tidak kepada kamu, itu musuhmu. Nah, itu seperti itu. Rasulullah nggak mengajarkan kita kayak Nah, gitu. memang Nah, itu. iya. Jadi makanya kita harus sampaikan kepada anak-anak edukasi iman, demokratis dan intoleransi. Jadi artinya bahwa anak-anak kita bukan berarti kita tuh adalah yang terbaik ya, mengajarkan anak-anak. Tidak, tapi sampaikan kepada anak-anak, imanmu adalah ini. Pelajarilah dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan. Contoh kalau saya seorang muslim,
seperti yang diajarkan oleh Al-Quran ini, tapi Rasulullah. semua yang disampaikan bahwa agama apapun di luar sana yang berbeda dengan kita, tujuannya tetap baik. Tidak pernah ada agama yang mengajarkan kebencian. Tidak pernah ada agama yang mengajarkan harus berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Semua agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih. Jadi kalau toh temanmu berbeda agama denganmu, bukan berarti dia menjadi musuhmu. Tapi justru ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, supaya kita bisa berjalan beriringan bersama-sama. Nah, doktrin yang masuk itu kebalikannya itu Nah, semua. Betul. Kebalikannya. Nah, mudah-mudahan dengan ada yang podcast ini, yang beda itu bisa nonton, bisa Insya belajar. Allah. Amin. Memang maksudnya kita mengajak, membuka gitu, open mind lah Open gitu loh. mind, betul. Membuka dan kita belajar dan mau gitu. Kita membuka, mencari data bahwa ya kan banyak loh literasi di luar sana yang bisa kita pelajari, mana yang baik, mana yang nggak baik buat kita, ya udah gitu. Itu pilihan sebetulnya. Cuma yang tadi balik lagi, kalau kita kosong gitu ya kan, Iya. pengetahuannya Kita kurang, tahu. itu yang bahaya. Terus himpitan ekonomi. Betul. Ya, itu Tuh. juga. Terus Betul. tiba-tiba Yes. masuk, paham, kamu udah miskin, susah kaya, sekarang dengan cari surga. Nah, Caranya gimana? Ini. Nah, itu. Selesai. Betul, betul. Cari sekali. surga aja deh. Ya kan? Iya. Iya. Coba, ya kan? Hidup udah susah, mau ngapain lagi? Udah cari surga. Ternyata jalannya salah. Jadi nanti disambut oleh 70 bidadari ya pengantinnya katanya. Itu lillahi ta'ala walau Iya. nggak tahu yang gitu-gitu ya kan. Gak ada yang Kita pernah serahkan. turun kok dari semua ajaran itu bahwa kita yang paling benar, saya yang Iya. paling benar. Gak ada, Betul. gak ada yang pernah turun. Nah, Betul. sekarang kita balik lagi ke tema utama kita. Nah, kalau misalnya dialami itu ya di sekitar kita, lingkungan atau malah bahkan sekolah anak kita lah, seperti itu, ada yang seperti itu. Kan itu berarti sosoknya, wujudnya ada nih. Pahamnya masuk, ada bukti, anak kita ngomong. Itu nggak bisa ya diproses. Apa dibawa ke hukum? Kita pernah ngadain Ah, diskusi oke. di sini. Nah. Di sini nih, Di sini? Oke. Ngadain diskusi, terus gimana ya ini gini kita khawatir dengan anak-anak Ya. karena memang anak-anak yang paling rentan kan, Betul. cekokin dari kecil. Akhir diskusinya apa? Apa? Nggak ada solusi. Terus Nggak bisa juga Karena? intervensi ke Ke institusi ya, ya. kalau ke apa BPOMG apa? kalau sama, Oh, mereka punya aliran yang itu. nah gimana? Iya. Jadi betul. sebetulnya ini Susah. yang rapat itu sebetulnya Kita orang tua. Orang tua yang sebagian yang mungkin tidak sesuai Sebagian pahamnya. kecil bahkan. Nah, ini sebagian Iya, kecil. sebagian kecil. Gitu. jadi minoritasnya malahan Betul. yang sadar. Iya. Yang itu susah. Susah. Gimana ya? Jadi apa solusinya? Ya ambil anak kita, jangan di Iya. situ, Iya. jangan di lingkungan itu, Betul. pindahin ke lingkungan lain. Tapi ini udah disampaikan ke maksudnya Udah. bisa udah kemana? Sudah. Ke institusi. Iya, Terus apa kata mereka? nggak ada bukti, tidak terbukti. Oh. Ya udah susah kalau kita. omongin Satu udah. sisi memang kalau dalam satu institusi dari satu lembaga 75%-nya seperti itu, berarti kan pengurusnya semua begitu. Nah. Bagaimana mau membasmi, ya kan? itulah Dari susah. minoritas ini, ya kan? Jadi otomatis ya memang benar katanya Mbak Santi, ambil, Anaknya, pindahkan, selamatin anaknya. Ajarin mereka Mereka untuk punya filter. betul. Kan gitu. Betul. Tapi sama dengan kalau begitu kita Membiarkan. itu akan berjalan Nah, terus. ya. mungkin nanti ada bagian tertentu dari satu pemerintahan kita yang akan mengurusi yang seperti ini. Tapi saya Dan nggak yakin. salah satu syiar kita ya hanya seperti ini, Iya. iya kan? Tapi saya nggak yakin institusi terkait lah aparat nggak mengendus itu gitu loh, nggak mensinyalir adanya. Memang di paham-paham institusi itu nggak ada juga. Iya, nggak tinggal sekarang. Ya sebetulnya kalau mereka sadar, action dong. Ini kan yang harus diselamatkan tuh anak bangsa. Betul. Ya kan? Generasi loh. Betul, Ini. karena mereka lah Sebetulnya kalau nanti dari anak TK sama Itu SD bahaya. itu yang bahaya. Oh, Kalau iya, SMP betul. mereka sudah bisa berpikir kan.
SMA juga apalagi kan. Tapi yang saya baca justru anak-anak SMA sampai kuliah ini mereka lah yang rentan sekali terhadap doktrin radikalisme ini. Oh, karena itu Karena- jiwa-jiwa galau. Betul. Karena mereka masih mencari jati diri. Jati diri. Mereka ingin dibilang eksis, mereka dan biasanya anak-anak seperti itu tuh anak-anak yang lagi kemelinti dan sok tahu. Kalau orang Jawa bilang kemelinti. Apa yang Kemelinti apa tuh? Kemelinti itu apa ya? Sok Sok tahu lah. Sotoy. Sotoy. Oke. Sotoy. Jadi mau dianggap Paling benar. Paling benar. Paling tahu. Iya. Nah, mereka tuh sangat rentan terhadap paham radikalisme ini. Sementara kalau kita pernah lihat di satu wawancara, ada tokoh yang garis keras itu ngomong, dalam 2 jam saya bisa merubah orang ini jadi Nah, radikal. iya. Karena saya tahu, begitu lihat matanya, kosongnya apa, saya bisa masuk ke situ. Nah, itu. Tergantung 2 jam. orang ya. Iya. 2 jam. Iya. Nah, itu. Jadi saya harus tahu dulu backgroundnya, latar belakang si anak ini yang dihadapi. Terus saya lihat matanya, begitu kosong saya akan masuk. Nah, iya. Saya punya metodenya untuk masuk 2 jam bisa. Kan ngeri banget berubah. ya. Kan itu sama Bayang. aja dengan menghipnotis Kalau ya gitu atau kita- membrainwash kita ya. bikin gerakan bahwa maksudnya isi mata kita lebih tajam biar lebih tajam Dengan cinta. ya. dengan cinta. With love. Itu aja mungkin ya. Itu mungkin ya. Apalagi? Boleh Boleh. Oh, kirain Ini pajangan. bukan properti ini. Kirain Boleh. properti, Aduh, minum dulu ini ya. bisa Udah dimakan. lagi puas. Terima kasih loh udah hadir di sini ya. Mbak Tika, Sama-sama Mbak Kang Lita, Acan. Ibu Betum ya. Semoga nggak kapok, nanti satu saat kita akan undang lagi. Ya. Monggo. Ya, terima Siap. kasih banyak. Sobat dimanapun, itulah obrolan kita. Sekali lagi saya ingatkan, saya mau jualan rompi. Ya, seperti apa? Lihat nanti. Atau di sini ya, ada ya gambarnya muncul. Tolong ya, kalau yang berminat WA. Oke, thank you. Apa? Jangan lupa like, subscribe, dan komen Anda penting banget. Betul sekali. Thank you ya.